Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta Latsar CPNS, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Salam jumpa dengan saya, Ambar Musyarifah dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari tata naskah dinas ini adalah agar terjadi kesamaan persepsi, bentuk dan pola naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian untuk membuat kelancaran komunikasi tulis antar unit organisasi, dan juga untuk tertib administrasi pemerintahan pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi naskah dinas adalah, yang pertama adalah untuk alat komunikasi tulis Bapak Ibu. Jadi naskah dinas digunakan sebagai media untuk lembaga organisasi dalam mengemukakan ide, pesan, harapan ataupun lainnya kepada pihak lain. Kemudian untuk menjadi pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan, sebagai alat bukti atau sumber legalitas, sebagai sarana pengingat atau bukti historis dan cermin profesionalisme dan kualitas dari lembaga itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, dalam tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, substansi yang akan diatur adalah yang pertama jenis naskah dinas, kemudian pengamanan dan penyampaian naskah dinas, pencantuman alamat naskah dinas, pemberian nomor dan pemberian kode naskah dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, penulisan dan pemakaian singkatan, cap jabatan dan cap dinas, dan kelengkapan naskah dinas. Adapun bagian naskah dinas adalah kepala naskah dinas, pembuka naskah dinas, isi naskah dinas, dan kaki naskah dinas. Bapak Ibu sekalian, tata naskah dinas yang ada dalam Permen 74 tahun 2015 terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, naskah dinas pengaturan, itu ada peraturan, surat edaran, dan prosedur operasional standar. Kemudian yang kedua adalah naskah dinas penetapan, terdiri dari keputusan, naskah dinas penugasan, instruksi, surat perintah dan juga surat tugas, naskah dinas korespondensi yaitu nota dinas, memo, surat dinas, surat undangan dan juga surat pengantar. Naskah selanjutnya adalah naskah dinas khusus yaitu nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pernyataan, pengumuman, laporan, dan juga notula. Yang terakhir adalah naskah dinas elektronik. Naskah dinas elektronik menggunakan format-format yang digunakan berdasarkan peraturan naskah dinas ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masing-masing format naskah dinas yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naskah dinas pertama yang akan saya sampaikan adalah naskah dinas peraturan perundang-undangan. Naskah dinas ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya naskah dinas kedua adalah instruksi menteri. Bapak Ibu sekalian, instruksi menteri merupakan naskah dinas yang memuat perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. Naskah dinas selanjutnya adalah naskah dinas surat edaran. Surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang penting dan mendesak. Naskah dinas selanjutnya adalah pedoman teknis eselon 1, kemudian petunjuk pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian, dan juga prosedur operasional standar. Prosedur operasional standar adalah naskah dinas yang memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, siapa yang melakukan, dan berapa lama aktivitas tersebut dilakukan. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap naskah dinas nanti akan ada format-format yang Bapak Ibu harus gunakan, dan cara membaca format tersebut Bapak Ibu, apabila tulisan dalam format itu berbentuk kapital, maka Bapak Ibu dalam penulisannya nanti juga berbentuk kapital. Contohnya, ketika dalam naskah dinas instruksi menteri, pejabat yang mengeluarkan dituliskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan huruf kapital semua. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuliskan nama menteri tersebut, maka menggunakan huruf kapital semua.
Demikian juga apabila Bapak Ibu menemukan naskah dinas dengan huruf awal yang kapital, selanjutnya tidak kapital, maka Bapak Ibu menuliskannya juga dengan cara seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan juga tentang format-format yang lain. Yang pertama adalah surat keputusan, merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan. Bapak Ibu sekalian mungkin beberapa orang sering bingung apa perbedaan peraturan dengan keputusan. Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, sedangkan keputusan adalah naskah dinas yang bersifat menetapkan. Mengatur di sini artinya mengikat untuk semua orang, dan dalam proses penyusunannya peraturan harus melalui pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk keputusan bersifat internal sehingga tidak memerlukan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam bentuknya juga ada perbedaan Bapak Ibu. Untuk peraturan biasanya ditulis dalam pasal per pasal, sedangkan untuk penetapan atau keputusan ditulis dengan menggunakan diktum ke-1, ke-2, dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu akan saya sampaikan terkait dengan surat perintah. Bapak Ibu, surat perintah ini sekarang sering digunakan dalam menentukan atau memerintahkan seseorang untuk menjadi PLT dan juga PLH. Jabatan-jabatan yang diduduki oleh seseorang seringkali dalam beberapa waktu kosong atau tidak diduduki oleh seseorang. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, prosedur operasional standar mempunyai 2 form. Yang pertama adalah format identitas. Nanti di situ ada keterangan-keterangan terkait dengan nama pos, kemudian kapan pembuatannya, dan lain sebagainya. Yang format kedua adalah format flowchart. Format flowchart terdiri dari langkah kegiatan apa saja yang akan dilakukan, kemudian siapa yang melaksanakan, jabatan-jabatan apa saja di unit kerja yang akan melaksanakan langkah-langkah tersebut, dan juga ada mutu baku di situ. Mutu baku ada kelengkapan atau syarat-syarat yang harus dikumpulkan ketika melaksanakan pos, kemudian waktunya berapa lama, dan juga output dari langkah-langkah tersebut apa. Kemudian format selanjutnya Bapak Ibu adalah surat keputusan. Tadi mungkin juga sedikit sudah saya sampaikan terkait dengan surat keputusan Bapak Ibu. Contoh-contoh surat keputusan misalnya SK pegawai Bapak Ibu, kemudian ada SK tim apabila ada dibuat tim-tim untuk melaksanakan tugas, kemudian juga SK menteri, SK pejabat eselon 1, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, format selanjutnya adalah surat perintah ya. Surat perintah terdiri dari seperti surat penetapan yang lain juga, bahwa surat perintah adalah naskah dinas yang berisi perintah dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu. Format-format yang digunakan, kepala naskah dinas dan lain sebagainya masih sama. Apabila yang mengeluarkan naskah dinas adalah menteri, maka menggunakan lambang Garuda, Bapak Ibu. Lambang Garuda, kemudian ada nama menterinya di bawahnya, tapi dengan pejabat yang lain adalah menggunakan tuturi dan kepala naskah dinas yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah surat tugas Bapak Ibu. Surat tugas ini adalah surat yang digunakan untuk menugasi seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Di surat tugas Bapak Ibu nanti akan ada yang memberi tugas, kemudian jangan lupa Bapak Ibu siapa yang diberi tugas harus jelas, namanya siapa, kemudian NIP-nya apa, berapa, pangkat dan golongannya apa, kemudian jabatan, dan tidak lupa adalah untuk melaksanakan apa. Bapak Ibu sekalian, dalam keterangan surat tugas ini harus disebutkan pelaksanaannya di mana, kemudian alamat pelaksanaannya di mana, dan juga tanggal pelaksanaannya tanggal berapa. Untuk penulisan NIP Bapak Ibu, NIP itu nomor induk pegawai, itu huruf NIP, tidak menggunakan spasi dan tidak menggunakan titik, dilanjutkan dengan spasi dan dilanjutkan 16 angka tanpa dipisah. Itu adalah penulisan NIP. Kemudian Bapak Ibu, untuk seluruh naskah dinas, Bapak Ibu apabila ada tembusan, tulisan tembusan ditulis sejajar dengan huruf NIP. Tidak menggunakan YTH ya, tembusan itu
diakhiri dengan tanda titik 2 tanpa spasi. Kemudian apabila tembusan ada beberapa pejabat yang ditembusi, maka nanti menggunakan angka urut 1, 2, dan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, naskah berikutnya adalah naskah nota dinas. Naskah nota dinas ini bersifat internal dari atasan ke bawahan dan juga dari bawahan ke atasan. Bapak Ibu apabila diberikan tugas oleh pimpinan untuk melaksanakan rapat atau melakukan pembahasan tertentu, Bapak Ibu bisa membuat laporan dengan menggunakan nota dinas. Nota dinas ini adalah juga satu format naskah dinas Bapak Ibu, sehingga nota dinas yang dikeluarkan juga menggunakan nomor urut seperti seperti naskah dinas yang lain. Nomor nota dinas yang biasa Bapak Ibu gunakan itu sebenarnya nomor yang tidak formal dan tidak bisa digunakan menjadi naskah dinas yang akan diarsipkan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah memo ya. Memo ini adalah naskah dinas yang berisi catatan singkat tentang pokok persoalan kedinasan dari atasan ke bawahan. Jadi kalau dari bawahan tidak bisa menggunakan memo untuk memberikan catatan singkat kepada atasan. Biasanya nota dinas memo kita lebih familiar dengan disposisi, tetapi memo ini adalah bentuk yang formalnya dan disposisi adalah lebaran bagaimana pimpinan akan memberikan arahan atau catatan kepada anak buahnya. Bapak Ibu sekalian, surat dinas adalah format dinas selanjutnya, merupakan naskah dinas yang berisi pelaksanaan tugas atau kegiatan pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain. Nah, di naskah dinas, surat dinas ini Bapak Ibu kita akan mempelajari secara umum isi dari naskah dinas. Yang pertama yang saya sebutkan ya Bapak Ibu, ada kepala naskah dinas. Bapak Ibu nanti bisa melihat dari contoh, di situ ada lambang kementerian ataupun Garuda apabila Bapak Menteri yang akan menyusun naskah dinas. Kemudian ada nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada unit organisasi. Bapak Ibu, unit organisasi ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 14 tetapi ditebalkan karena itu akan memperlihatkan siapa yang akan mengeluarkan naskah dinas. Kemudian di bawahnya ada alamat. Bapak Ibu, penulisan alamat juga harus menggunakan tata naskah atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kepala naskah dinas diakhiri dengan garis lurus 1 ya, bukan ganda, tunggal yang agak tebal. Setelah kepala naskah dinas, Bapak Ibu nanti ada pembuka surat ya, Bapak Ibu. Pembuka surat itu terdiri dari nomor, lampiran, kemudian hal, kemudian ada tanggal dibuatnya surat dan tujuan surat. Jadi itu namanya pembuka surat. Nomor Bapak Ibu menuliskannya sesuai dengan nomor yang nanti akan didapat ketika Bapak Ibu membuka aplikasi persuratan. Bapak Ibu terdiri dari nomor urut, kemudian garing ya, garis miring, kemudian ada kode unit organisasi atau kode unit kerja, kemudian ada kode hal, kemudian garis miring lagi tahun takwim pembuatan. Kemudian di sebelah kanan itu ada tanggal pembuatan surat, tidak disertai dengan kota Bapak Ibu. Jadi ada tanggal, bulan, dan tahun. Di bawah nomor ada lampiran ya, lampiran titik 2. Apabila surat tersebut tidak menggunakan lampiran, maka tidak perlu dibuat tulisan lampiran kemudian strip, tetapi lampiran dihilangkan. Selanjutnya adalah hal Bapak Ibu. Hal ini adalah isi atau hal yang akan ditulis dalam surat tersebut. Kemudian ada tujuan surat, itu dimulai dengan tulisan YTH, jadi langsung YTH, nama jabatan, kemudian nama kota. Tidak perlu diawali dengan huruf D. Contoh misalnya YTH Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Itu sudah cukup. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu adalah isi surat ya. Isi surat biasanya untuk surat dinas terdiri dari kalimat pembuka, kemudian isi suratnya sendiri dan terakhir adalah kalimat penutup. Kalimat pembuka terdiri dari latar belakang kenapa surat itu dibuat, kemudian isi adalah inti dari surat tersebut, informasi yang akan diberikan kepada pihak lain, dan yang ketiga adalah kalimat penutup. Kemudian di bawah Bapak Ibu setelah isi surat yaitu adalah
kaki surat. Kaki surat yang pertama adalah ada nama jabatan diakhiri dengan dengan tanda koma. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila Bapak melihat format dengan nama jabatan huruf awalnya saja yang kapital, maka Bapak Ibu nanti akan menuliskan nama jabatan tersebut dengan huruf awal kapital. Tapi apabila Bapak melihat format dengan huruf kapital seluruhnya, maka Bapak Ibu akan menuliskannya juga dengan huruf kapital seluruhnya. Untuk menteri menggunakan cap jabatan, untuk pejabat selain menteri menggunakan cap dinas kementerian. Kemudian Bapak Ibu setelah itu adalah nama pejabat dan juga NIP. Ya, di sebelah kiri bisa dibuat tembusan apabila ada tembusan. Itu adalah surat dinas dan ketentuan ini berlaku secara umum untuk naskah-naskah dinas yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu ada surat undangan, ya. Surat undangan ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah surat undangan berbentuk kartu dan yang kedua adalah surat berbentuk lembaran. Untuk surat undangan berbentuk kartu, Bapak Ibu di sini terdiri dari kepala naskah dinas dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat di format. Di situ tidak seperti surat lembaran biasa, hanya ada kop, ada lambang, kemudian ada nama jabatan disertai dengan hal-hal di bawahnya. Tetapi bisa juga surat itu disampaikan dengan berbentuk lembaran. Jadi berbentuk lembaran nanti di situ ada kalimat pembuka, kemudian ada keterangan dilaksanakan pada hari tanggal berapa, kemudian pukul, Bapak Ibu, tempat dan acaranya untuk apa. Itu adalah surat lembaran. Jadi Bapak Ibu untuk surat lembaran harus lengkap. Harus ada tanggal, harus ada pukul, harus ada tempat agar terlihat jelas pelaksanaan kegiatannya di mana. Bapak Ibu sekalian, format selanjutnya adalah surat pengantar. Surat pengantar ini adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantarkan atau menyampaikan dokumen. Jadi Bapak Ibu apabila akan mengantarkan suatu dokumen, ini menggunakan surat pengantar. Di dalamnya ada kolom, ya, kolom yang menjelaskan tentang jenis dokumen, kemudian dengan jumlah dan juga keterangan. Ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk mengecek atau menelusuri apakah dokumen yang Bapak Ibu sampaikan dapat diterima sesuai dengan jumlah dan juga dokumen awal yang dikirim. Bapak Ibu di dalam surat pengantar di bawahnya nanti ada diterima oleh si penerima surat. Di situ ada keterangan tanggal, siapa yang menerima dan tanda tangan ini untuk memudahkan kita memberikan surat atau keterangan sudah diterima di tempat tujuan. Kemudian Bapak Ibu surat atau naskah dinas selanjutnya ini adalah naskah dinas khusus. Yang pertama adalah nota kesepahaman. Nota kesepahaman yang berisi kesepakatan mengenai sesuatu hal di antara para pihak yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Nota kesepahaman ini antara dua pihak sehingga di dalamnya ada dua nomor Bapak Ibu dan juga kepala naskah dinasnya itu lambang unitnya terdiri dari dua di sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga nomornya adalah terdiri dari dua nomor dari dua pihak tersebut. Yang menandatangani juga dua pihak yaitu pihak ke-1 dan pihak kedua. Nota kesepahaman ini biasanya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yaitu naskah dinas kita selanjutnya adalah sama, terdiri dari dua pihak yang membuat perjanjian. Di situ nanti akan dijelaskan tugas, ruang lingkup, dan juga kewajiban dari masing-masing pihak. Bapak Ibu sekalian, perjanjian kerjasama ini adalah suatu naskah dinas yang harus hati-hati ketika menyusun sehingga memang tidak semua pejabat boleh menyusun perjanjian kerjasama karena nanti akan bisa berefek sampai dengan ke proses hukum apabila para pihak tidak bisa melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian Bapak Ibu, naskah dinas selanjutnya adalah surat kuasa. Merupakan naskah dinas yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Naskah dinas surat kuasa ini Bapak Ibu biasa digunakan ketika ada gugatan ke misalnya ke menteri atau ke pejabat pimpinan tinggi, kemudian nanti biro hukum akan mendapat surat kuasa untuk bisa mewakili bersidang di pengadilan.
Itu salah satu kegunaan surat kuasa, di samping juga mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada berita acara. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang suatu kegiatan atau kejadian yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan. Berita acara ini formatnya dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disesuaikan dengan isi dari berita acara tersebut, mempunyai format-format tertentu. Dan Bapak Ibu, naskah dinas selanjutnya adalah surat keterangan, ya Bapak Ibu, surat keterangan berisi informasi atau keterangan mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. Jadi surat keterangan ini adalah surat yang diberikan oleh atasan, yang bertanda tangan itu adalah atasan untuk menerangkan bagaimana kondisi atau salah satu staf yang ada di bawah pejabat tersebut. Berbeda dengan surat keterangan adalah surat pernyataan. Surat pernyataan, Bapak Ibu, merupakan naskah dinas yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban. Jadi kalau surat pernyataan yang membuat adalah yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan membuat suatu pernyataan, di situ akan mempertanggungjawabkan atas suatu kejadian. Bapak Ibu, selanjutnya adalah naskah dinas pengumuman, ya. Pengumuman merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Pengumuman ini merupakan naskah dinas resmi untuk unit-unit yang biasa mengeluarkan pengumuman. Isinya hanya pengumuman, kemudian nomor dan juga apa isi pengumuman tersebut. Naskah dinas selanjutnya adalah laporan, Bapak Ibu, merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu kegiatan. Jadi laporan ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu kegiatan. Biasanya di situ akan menuliskan isi dari latar belakang, kemudian isi kegiatan, hasil yang dicapai dan lain sebagainya. Terakhir Bapak Ibu, naskah dinas kita adalah notula. Notula merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pembuat notula atau notulis yang memuat hasil pembahasan dalam segala sesuatu yang disampaikan dalam rapat. Di dalam notula ini Bapak Ibu, di dalam format tidak diperlukan cap jabatan atau cap dinas dan juga tidak diperlukan nomor, sehingga Bapak Ibu untuk notula bisa semua pegawai membuat bahwa dia yang diberikan tugas untuk menjadi notula, tidak harus pejabat yang struktural. Itu Bapak Ibu naskah dinas, bentuk-bentuk format naskah dinas. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan kewenangan penandatanganan naskah dinas. Bapak Ibu, di dalam format, di dalam tabel Bapak Ibu nanti akan melihat bahwa tidak semua pegawai bisa membuat naskah dinas. Di situ kita bagi menjadi beberapa, ada unit utama, kemudian ada juga UPT. Banyak naskah dinas yang hanya diperbolehkan atau hanya diberikan kewenangan kepada menteri dan juga pejabat eselon 1 atau yang sekarang disebut jabatan pimpinan tinggi media, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selain dari kewenangan penandatanganan, kita juga akan melihat pengamanan dan penyampaian naskah dinas. Jadi naskah dinas Bapak Ibu itu ada beberapa jenis, ada yang menggunakan sangat rahasia, itu adalah naskah dinas yang merupakan tingkat tertinggi dalam pengamanannya, mempunyai hubungan sangat erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Naskah dinas selanjutnya yang lebih rendah tingkatannya adalah naskah dinas rahasia. Jadi kalau sangat rahasia, kita nanti akan menuliskan kode SRHS, huruf kapital. Kemudian kalau rahasia, kita akan menggunakan kode RHS. RHS ini tingkat pengamanan terhadap isi naskah dinas membutuhkan pengamanan khusus dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Yang naskah dinas terakhir adalah yang biasa, Bapak Ibu, naskah dinas yang bersifat tidak membutuhkan pengamanan khusus. Nanti kita menuliskannya adalah dengan biasa. Gitu. Jadi nanti apabila ada surat atau naskah dinas yang bersifat sangat rahasia atau rahasia, nanti Bapak Ibu di dalam nomor naskah dinas akan dituliskan kode-kode tersebut. Bapak Ibu, selain pengamanan surat, kita juga akan melihat penyampaian naskah dinas. Penyampaian naskah dinas yang pertama adalah kilat atau sangat segera. Ini apabila
harus segera diketahui oleh penerima naskah dinas dan penyampaiannya harus dilakukan pada kesempatan pertama atau secepat mungkin pada hari yang sama. Ini khususnya untuk naskah-naskah dinas yang memang harus ada penanganan langsung atau juga undangan-undangan yang harus segera diketahui oleh penerima undangan. Kemudian yang selanjutnya adalah segera. Segera ini naskah dinas yang isinya harus diketahui oleh penerima naskah dinas dan penyampaiannya dalam batas waktu 2 kali 24 jam. Kemudian naskah dinas lainnya adalah naskah dinas biasa yang penyampaiannya menurut urutan penerimaan naskah dinas. Bapak Ibu sekalian, di naskah dinas ini juga akan diatur tentang pencantuman alamat naskah dinas. Ada perbedaan Bapak Ibu antara pencantuman alamat naskah dinas pada sampul naskah dinas dan juga pencantuman alamat surat pada surat dinas itu sendiri. Pada sampul surat ditulis lengkap, yaitu ada YTH, kemudian nama jabatan dan juga alamat lengkap agar tidak salah dalam pengiriman. Tetapi dalam isi surat atau di dalam suratnya tersendiri, isi dalam alamatnya adalah hanya singkatan YTH, kemudian nama jabatan dan nama kota. Itu Bapak Ibu mungkin nanti bisa melihat dari contoh yang ditayangkan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas tentang pemberian nomor, tanggal naskah dinas dan juga kode-kode naskah dinas. Diawali dengan pemberian nomor naskah dinas. Yang pertama adalah nomor urut Bapak Ibu, kemudian diberikan garing, kemudian diberikan kode unit kerja. Kode unit kerja sudah tertulis di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74 tahun 2015. Setiap unit kerja mempunyai kode-kode tertentu yang akan memudahkan dalam administrasi persuratannya. Kemudian akan dituliskan juga kode hal, ini juga untuk memudahkan kearsipan dan tahun pembuatan surat. Dalam pemberian nomor tanggal naskah dinas ini ada ketentuan-ketentuan khusus Bapak Ibu. Untuk pemberian nomor dan tanggal naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan nomor urut dalam 1 tahun takwim. Jadi kalau ada tahun baru, maka nomor urutnya berawal dari 1 lagi. Nomor urut ini sudah otomatis dapat Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu membuka aplikasi SINDE yang dikembangkan oleh Biro Umum. Kemudian Bapak Ibu, untuk pemberian nomor naskah dinas peraturan, keputusan, instruksi, perjanjian kerjasama, dan juga surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri, nomornya diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi yang sekarang sesuai dengan organisasi dan tata kerja baru akan diberikan oleh Biro Hukum. Pemberian nomor naskah dinas peraturan, keputusan, instruksi, perjanjian kerjasama, dan surat edaran yang ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi, maka diberikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di bidang unit organisasi masing-masing. Misalnya ada peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, maka yang akan mengeluarkan nomor adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pemberian nomor naskah dinas peraturan, keputusan, instruksi, perjanjian kerjasama dan surat edaran, baik yang ditandatangani oleh Menteri maupun oleh pemimpin organisasi tidak menggunakan nomor urut surat dinas, melainkan menggunakan nomor masing-masing yang diatur oleh unit kerja sesuai dengan kewenangan. Sehingga nomornya tidak urut dengan nomor-nomor naskah dinas yang lain. Yang terakhir adalah pemberian nomor naskah dinas keputusan Menteri mengenai kepegawaian diberikan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Itu Bapak Ibu tentang pemberian nomor. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai pemberian kode naskah dinas. Ini yang mungkin tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kode-kode itu ada beberapa. Yang pertama adalah kode jabatan. Kode jabatan yang memiliki adalah Menteri dan juga staf ahli. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan singkatannya adalah MPK, sedangkan staf ahli Menteri singkatannya adalah SAM. Bapak Ibu, kemudian kode selanjutnya adalah kode unit organisasi. Kode unit organisasi juga terdiri dari beberapa singkatan. Itu ada kode unit organisasi, itu unit utamanya,
Sekjen A, kemudian Ditjen GTKB dan selanjutnya. Kemudian akan diikuti dengan kode unit kerja. Kode unit kerja adalah kode di bawah unit organisasi. Misalnya untuk Sekretariat Jenderal adalah A, kemudian Biro Hukum A5. Sehingga apabila penandatanganan itu yang diberikan itu adalah Kepala Biro Hukum, maka menuliskannya adalah A5. Apabila yang menandatangani adalah Sekjen terhadap konsep surat atau naskah dinas yang dikeluarkan oleh Biro Hukum, maka kode unit organisasinya adalah A.A5. Kemudian selanjutnya adalah kode hal, Bapak Ibu. Kode hal itu terdiri dari 2 huruf yang disingkat, dan Bapak Ibu untuk melihat kode hal yang terkait, Bapak Ibu bisa melihat di lampiran Permen 74. Di situ banyak sekali kode-kode hal yang bisa digunakan tergantung dari isi atau substansi surat itu sendiri. Terlampir Bapak Ibu contoh-contoh pemberian nomor dan kode naskah dinas. Bapak Ibu mungkin bisa pelajari sehingga Bapak Ibu akan mudah ketika melaksanakan pemberian nomor. Kemudian Bapak Ibu di sini di naskah dinas 74 juga akan diatur penulisan singkatan, Bapak Ibu. Di situ ada bagaimana apabila naskah dinas itu ditandatangani oleh pejabat setingkat di bawah, itu menggunakan atas nama. Apabila pejabat itu kode naskah dinas itu harus ditandatangani oleh menteri, maka dengan menggunakan tambahan beliau sehingga atas nama beliau, tidak hanya atas nama. Di sini banyak sekali bagaimana penulisan singkatan-singkatan dan juga arti dari singkatan-singkatan tersebut. Bapak Ibu akan saya jelaskan tentang penggunaan lambang negara dan lambang kementerian dalam naskah dinas. Lambang negara digunakan oleh menteri, Bapak Ibu, untuk naskah dinas, kepala peraturan, kepala instruksi, dan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh menteri, dan juga naskah-naskah yang lain yang ditandatangani oleh menteri. Perbedaannya adalah ketika kepala naskah dinas itu untuk peraturan, keputusan, instruksi, dan surat edaran, maka tempat lambang negara itu di tengah naskah dinas, di atas dan di tengah-tengah naskah dinas. Untuk naskah dinas lain itu, lambang negara dituliskan di pinggir sebelah kiri di atas naskah dinas. Untuk lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu mungkin tadi saya sudah jelaskan, itu adalah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0398 tahun 77, berbentuk tuturi dengan bidang segi 5. Ada arti-arti dari bentuk, dari warna dari tuturi tersebut. Bapak Ibu dipelajari, di situ ada juga ukuran tinggi dan lebar dari lambang. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke cap jabatan dan juga cap dinas. Kita akan mempelajari tentang ketentuan cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan dan cap dinas bentuknya lingkaran untuk menteri dan juga untuk unit-unit kerja lain. Khusus untuk perguruan tinggi negeri, Bapak Ibu, bentuknya segi 5 cap jabatan tersebut, cap jabatan maupun cap dinas. Untuk cap jabatan yang memiliki hanya menteri dan rektor, selain itu menggunakan cap dinas kementerian ataupun cap dinas PTN. Di situ bisa kita lihat ukuran-ukuran yang harus digunakan ketika membuat cap jabatan maupun cap dinas. Bapak Ibu sekalian, penggunaan cap jabatan dan cap dinas kementerian digunakan oleh Sekretariat Jenderal dan staf ahli. Selain cap dinas kementerian dan juga cap jabatan adalah cap dinas dari unit organisasi. Itu akan digunakan masing-masing unit organisasi. Selain itu adalah cap dinas PTN yang itu akan digunakan oleh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu sekalian, hal lain yang akan dibahas di naskah dinas adalah kelengkapan dari naskah dinas. Setiap naskah dinas biasanya nanti akan diberikan suatu lembar disposisi, Bapak Ibu. Lembar disposisi bentuknya mengacu dengan lembar disposisi menteri. Bapak Ibu nanti akan menyesuaikan dengan unit kerja masing-masing, jabatan yang memberikan disposisi, dan juga unit-unit yang akan diberikan oleh disposisi dapat disesuaikan dalam lembar disposisi.
Dalam lembar disposisi itu Bapak Ibu nanti akan diberikan kewenangan siapa yang memberikan disposisi dan juga siapa yang menerima disposisi. Disposisi akan dicatat oleh pengadministrasi sebagai bukti dari suatu perintah dari pimpinan, dan itu menjadi suatu legal ketika staf melaksanakan pekerjaannya. Hal-hal yang lain yang harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa penggunaan kertas bekas untuk mencetak lembar disposisi tidak diperkenankan. Kenapa? Karena lembar disposisi itu bisa menjadikan suatu arsip, dan itu menjadi alat bukti untuk ke depan yang bisa digunakan dalam proses-proses hukum selanjutnya. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan paparan tata naskah dinas. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi dengan paparan-paparan lain dalam Latsar CPNS Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.